Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan kita pada hari ini akan fokus membahas tentang sifat kelengkapan pada himpunan bilangan real. Bahwa selain memiliki sifat urutan, bilangan real juga memiliki sifat yang dikenal dengan sifat kelengkapan. Sifat ini mengkaji tentang bilangan real dalam sebuah himpunan tertentu. Dalam hal ini, apakah himpunan tersebut memiliki batas, memiliki nilai maksimum dan minimum, atau memiliki suprimum dan infimum? Dalam sifat-sifat kelengkapan bilangan real yang sering dinamakan dengan aksioma kelengkapan pada R. Sebelum kita membahas tentang definisi 5.1 terkait dengan himpunan yang terbatas, maka manusia diciptakan oleh Allah dalam keterbatasan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat yang ke-7 dan yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa manusia yang sempurna penciptaannya, maka kami ilhamkan jalan kedurhakaan atau kejahatan dan jalan ketakwaan. Dua batasan ketakwaan dan kefujuran disinilah sebagai batas-batas yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maka kita sebagai manusia wajib mengimani terhadap semua yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita sebut dengan takdir atau qada dan qadar Allah, yakni meyakini bahwa segala sesuatu nasib baik ataupun buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Qada adalah ketetapan dan keputusan atas umat manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Sedangkan qadar adalah suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap umat manusia sesuai dengan kehendaknya, yang biasa disebut dengan qadarullah. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu di sisinya sudah ada ukurannya. Begitu juga di surah Al-A'la ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Dan yang telah menentukan ukuran atau kadarnya, maka atau lalu dia menunjukinya. Meskipun pada hakikatnya qada dan qadar manusia ditentukan oleh Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita hambanya untuk berikhtiar secara maksimal, sehingga mendorong untuk memaksimalkan potensi yang telah Allah anugerahkan. Lalu setelahnya memaksimalkan potensi yang kita miliki, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah sambil tetap bersandar kepada segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara takdir, maka ada dua. Ada takdir mu'allaq, takdir yang bergantung pada ikhtiar manusia, misalnya kepandaian, keunggulan, maka haruslah belajar dan berusaha lebih keras. Kesuksesan, haruslah giat bekerja, kreatif, tanggung jawab, percaya diri, dan sebagainya. Akan tetapi takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir yang tidak dapat dihindari
yang sudah pasti akan terjadi meskipun kita tidak mengetahuinya. Di antaranya adalah berbicara kematian, maka ajal atau batas kematian itu adalah hanya Allah yang mutlak mengetahui. Begitupun dengan musibah atau kecelakaan pun sama. Allah mutlak mengetahui dan Allah sudah menetapkan kepada manusia. Sehingga ikhtiar kita adalah dengan kita beramal, baik amwal maupun anfus kita, yang akan menjadikan takdir kita mudah-mudahan akan Allah tetapkan dalam takdir yang baik. Kematian kita mudah-mudahan Allah jadikan husnul khatimah. Kita masuk ke definisi 5.1. Misalkan S adalah subset atau himpunan bagian tak kosong dari himpunan bilangan real, maka S dikatakan terbatas ke atas jika ada bilangan U elemen R, sedemikian sehingga S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen himpunan S. U disebut sebagai batas atas dari S. Nah, S dikatakan terbatas ke atas. Dalam ketaksamaannya dituliskan S atau dalam penulisan lain misalkan menggunakannya X kurang dari atau sama dengan U. Nah, itu berarti himpunan S terbatas ke atas. Sedangkan S dikatakan terbatas ke bawah jika ada bilangan kita sebut W elemen R, sedemikian sehingga W kurang dari atau sama dengan S. Nah, jadi kalau dibaca dari arah yang berbeda, biasa dituliskan S lebih dari atau sama dengan W untuk setiap S elemen himpunan S. W disebut sebagai batas bawah dari S. Dan suatu himpunan dikatakan terbatas jika terjadi kedua-duanya, yaitu terbatas ke atas dan sekaligus juga terbatas ke bawah. Jika tidak, maka himpunan dikatakan tidak terbatas. Jadi kalau hanya salah satu batas, misalkan batas bawah saja atau batas atas saja, maka dikatakan himpunan tersebut tidak terbatas. Karena menurut definisi 5.1, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke kedua-duanya, yaitu terbatas ke atas juga terbatas ke bawah. Kita perhatikan contoh 1. Misalkan S adalah himpunan X elemen R, sedemikian sehingga X kurang dari 2. Nah, contoh ini adalah contoh himpunan yang terbatas ke atas. Ya, jadi tidak bisa menyebutkan bilangan yang lebih dari 2. Karena bilangan 2 dan sebarang bilangan lebih dari 2 adalah batas atas dari S. Himpunan ini, yaitu himpunan S, tidak mempunyai batas bawah. Jadi, S tidak terbatas. Nah, contoh A adalah contoh himpunan yang terbatas ke atas, sehingga himpunan tersebut dikatakan tidak terbatas. Kita lihat contoh yang poin B. Himpunan A adalah himpunan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari 4. Nah, contoh ini sebagai contoh himpunan yang terbatas ke bawah. Bisakah untuk menguraikan penjelasannya? Sama dengan pernyataan dari contoh A? Ya, insya Allah bisa ya. Pak ambil bimbingan atau berikan
tambahan contoh yang kedua. Jadi himpunan A terbatas ke bawah sebab bilangan 4 dan sebarang bilangan kurang dari 4 adalah batas bawah dari A. Himpunan A tidak mempunyai batas atas. Sehingga atau konklusinya, jadi A himpunan tidak terbatas. Bisa difahami untuk poin B? Oke, lanjut ke poin C. B adalah himpunan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari negatif 5 kurang dari sama dengan negatif 7, sama dengan 7. Nah, ini adalah contoh himpunan yang terbatas. Sebab dalam himpunan B di sini mempunyai batas atas, yaitu bilangan 7 dan sebarang bilangan lebih dari 7, dan juga himpunan B memiliki batas bawah, yaitu negatif 5 dan bilangan sebarang kurang dari negatif 5 sebagai batas bawahnya. Nah, karena himpunan B terbatas ke atas oleh 7, juga terbatas ke bawah oleh negatif 5, maka himpunan B dikatakan himpunan terbatas. Bisa difahami? Lanjut. Jika S memiliki satu batas atas, maka sesungguhnya S memiliki tak hingga atau infinite banyak batas atas. Karena jika U yang tadi sebagai batas atas dari S, maka bilangan U plus 1, U plus 2, U plus 3, sampai U plus N untuk setiap N elemen bilangan asli juga adalah batas atas dari S. Ya, jadi kalau kita ambil contoh tadi batas atasnya 7, maka selain dari batas atas 7, juga memiliki tak hingga banyak batas atas yang lain. 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai 7 plus N untuk setiap N elemen N. Misal, ada dua kita tuliskan di sini sebagai contoh himpunan S. S1 misalkan himpunan X elemen R, di mana X lebih dari 0 kurang dari 1, atau himpunan S yang kedua adalah himpunan bilangan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1, maka ini memiliki batas atas 1. Jadi ketaksamaannya mau yang kurang dari ataupun kurang dari atau sama dengan, maka batas atasnya sama, yaitu 1. Nyatanya, untuk setiap U lebih dari atau sama dengan 1 adalah sebagai batas atas. Jadi batas atasnya bukan hanya bilangan 1, tetapi bilangan yang lebih dari 1 juga sebagai batas atas dari himpunan tersebut. Nah, itu adalah konsep batas atas yang banyaknya tak hingga dari suatu himpunan yang memiliki satu batas atas. Masuk ke definisi 5.2. Misalkan S adalah subset tak kosong dari himpunan bilangan real. Maka, ada dua pernyataan dari definisi ini. Yang pertama, jika S terbatas ke atas, maka sebuah bilangan U yang tadi kita sebut elemen R
disebut sebagai suprimum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi ada dua persyaratan untuk disebut sebagai suprimum. Yang pertama adalah U adalah sebuah batas atas dari S. Jadi batas atas terkecil atau suprimum itu harus sebagai batas atas terlebih dahulu syaratnya. Dan syarat yang kedua, jika V sebarang batas atas dari S, yang tadi kita sebut tak hingga banyak batas atas, kita ambil satu sebarang batas atasnya, V, maka berlaku U kurang dari atau sama dengan V. Jadi U adalah batas atas yang terkecil. Sebarang batas atas yang lain akan selalu lebih dari atau sama dengan batas atas terkecil U. Nah, itu untuk yang batas atas terkecil yang disebut dengan suprimum. Dan pernyataan yang kedua adalah untuk yang batas bawah. Jika S terbatas ke bawah, maka sebuah bilangan W, kita sebut elemen R ini, bilangan real, disebut sebagai infimum atau batas bawah terbesar. Ya, jadi jangan tertukar. Kalau suprimum batas atas terkecil, kalau infimum batas bawah yang terbesar dari S. Jika memenuhi dua persyaratan. Ya, sama pernyataannya dengan pernyataan yang di atasnya. Hanya berbeda keterangannya, kalau yang A adalah untuk batas atas, kalau yang pernyataan B untuk batas bawah. Huruf atau variabelnya yang tadi disebut sebagai U, dan yang di poin B adalah variabel W. Jadi keterangannya, W adalah sebuah batas bawah, syarat yang pertama, dan yang kedua yang harus dipenuhi jika sebarang batas bawah yang lain yang tak hingga banyak, kita sebut dengan T, maka akan berlaku nilai T kurang dari atau sama dengan W. Jadi W adalah yang batas bawah terbesar. Ya, jadi yang lebih dari sebarang batas bawah yang lain. Nah, itu definisi 5.2. Perhatikan gambar berikut. Jadi kita akan lebih mudah memahamkan definisi 1 dan 2 tadi ketika kita melihat dari gambar. Ya, kalau catatan yang ada di sini, himpunan kosong tidak mempunyai suprimum dan infimum. Makanya tadi persyaratan S subset R adalah S tak kosong atau subset yang tak kosong. Karena kalau himpunan kosong tidak mempunyai suprimum dan infimum. Nah, di sini kita tunjukkan, misalkan ini sebagai himpunan S subset R. Elemennya adalah ini, dari batas ini sampai dengan batas kanannya. Nah, maka nanti yang ditunjukkan dari soal yang diketahui, angka yang ada dalam himpunan batasan tersebut, batas himpunan itu adalah sebagai, kalau yang batas bawahnya yang ditunjukkan berarti sebagai infimum, dan kalau yang batas atasnya disebut sebagai suprimum dari S. Dan di sebelah kanan dari batas-batas tersebut, batas suprimum tersebut, maka masih terdapat banyak himpunan tak hingga banyak batas atasnya dari S. Begitu pula untuk yang batas bawah. Nilai yang kurang dari batas bawah yang ditunjukkan dari soal yang diketahui adalah tak hingga banyak batas bawah dari S yang lain. Nah, ini adalah gambaran definisi dari suprimum dan infimum. Jadi nanti kalau dimisalkan di sini adalah X lebih dari, katakanlah di sini 0, kemudian kurang dari 7, nah berarti 7 sebagai suprimum,
dan 0 sebagai infimum. Ya, kita lanjut ke lemma 5.3. Sebuah bilangan U adalah suprimum dari S subset tak kosong dari R. Ya, jadi kita gunakan untuk suprimum dengan variabel U dan nanti untuk infimum dengan variabel W. Sebuah bilangan U adalah suprimum dari S jika dan hanya jika memenuhi kondisi 1 dan 2. Jadi lemma ini hanya mempertegas dari definisi yang sebelumnya. Kalau tadi definisi dikatakannya adalah U tersebut sebagai batas atas dari S, nah kalau di dalam lemma ini sudah di dalam bentuk notasinya. Jadi kalau U sebagai batas atas dari S disimbolkan atau dinotasikan dengan S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen dari himpunan S. Dan yang kedua, jika V kurang dari U, ya tadi kan dalam pernyataan definisi jika V sebarang batas atas dari S, maka berlaku bahwa nilai V itu adalah akan selalu lebih besar dari U. Ya, jadi posisinya U adalah yang batas atas terkecil. Berarti sebarang batas atas yang lain kita sebut V, maka nilainya akan lebih dari atau sama dengan U. Nah, jika V kurang dari U, berarti ini yang secara mempertegas dari definisi yang 5.2. Maka ada S aksen elemen S sedemikian sehingga V kurang dari atau sama dengan S aksen. Atau ada yang menuliskannya sebagaimana di handout pakainya S0. Nah, boleh. Ya, jadi kalau kita menunjukkan ada V yang kurang dari U sebagai batas atas yang terkecilnya, maka V itu nanti bisa kita dapati ada yang lebih dari yang lebih dari sama dengan V itu, yaitu S aksen kita sebut. Maka berarti menggagalkan pernyataan bahwa V sebagai batas atasnya. Ya, karena ini lemma kita buktikan dengan yang lebih sederhana. Karena kalimatnya jika dan hanya jika, maka pembuktiannya dengan ditunjukkan dari dua arah yang berlawanan. Kita misalkan dari arah kanan ke kiri terlebih dahulu. Misalkan U memenuhi 1 dan 2. Ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tadi terpenuhi oleh U. Dimisalkan. Maka hal ini menunjukkan U adalah batas atas dari S. Ya, karena memenuhi pernyataan 1 dan 2, itu menunjukkan U sebagai batas atas dari S. Nah, jika V kurang dari U, nah ini yang di pernyataan 2, maka berarti V bukan batas atas dari S. Ya, karena masih ada yang lebih besar dari nilai V tersebut. Jadi kalau sesuatu dikatakan batas atas, maka dia adalah yang ada di ketaksamaannya ada di sebelah kanan atau yang lebih dari pernyataan di sebelah kirinya. Kesimpulannya, karena U batas atas terpenuhi, ketika V kurang dari U juga V-nya bukan batas atas, berarti konklusinya jadi U adalah suprimum dari S. Jadi kalau begitu U adalah batas atas yang terkecil. Jadi terbukti U adalah suprimum S. Nah, sekarang pembuktian dari arah kiri ke kanan. Misalkan U adalah suprimum dari S, karena U batas atas dari S, ya, jadi kalau suprimum pasti dia batas atas. Maka kondisi 1 terpenuhi. Nah, berarti kondisi 1 dari yang tadi pernyataan lemma sudah terpenuhi. Sekarang mau menunjukkan kondisi 2.
Jika V kurang dari U, maka V bukan batas atas dari S. Karena ada yang lebih dari. Pokoknya kalau ada pernyataan ketaksamaan V kurang dari U, berarti V bukan batas atas. Karena masih ada yang lebih besar dari V tersebut, yaitu U. Jadi, karena V bukan batas atas dari S, ada sebuah elemen S yang kita sebut S aksen, sedemikian sehingga V tersebut kurang dari S aksen. Ini adalah kondisi 2 terpenuhi. Nah, jadi itu pembuktian dari dua pernyataan bahwa U adalah suprimum dari S. Contoh yang bisa kita tunjukkan dari lemma tersebut, misalkan diketahui himpunan S adalah himpunan terbuka 0, 1. Ya, kalau biasa dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan, S adalah himpunan bilangan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Buktikan bahwa suprimum S tersebut adalah 1. Ini suprimum, tadi kita sudah tahu, diminta untuk membuktikannya. Maka pembuktiannya kalau menggunakan lemma 5.3 tadi, kita bisa menunjukkan yang pertama, untuk setiap S elemen dari himpunan S, yaitu 0, 1, maka kita bisa tuliskan dengan notasi ketaksamaan S lebih dari 0 kurang dari 1. Karena ini adalah himpunan terbuka, jadi tidak ada sama dengannya. Kalau di sininya himpunan tertutup dengan ditandai menggunakan kurung siku, maka itu ada tanda sama dengannya. Nah, karena kita punya 0, S lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 1, berarti 0 sampai 1, berarti 1 adalah batas atas dari S. Nah, berarti tadi kondisi 1 terpenuhi. Sekarang kita akan menunjukkan kondisi 2. Misalkan V kurang dari 1. Tadi kan dalam lemma pernyataannya jika V kurang dari U, nah U-nya kan 1 nih sebagai batas atas. Jika V kurang dari 1, maka menurut teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam sifat urutan, V kurang dari 1 itu bisa kita tuliskan dengan V kurang dari 1/2 V tambah 1 kurang dari 1. Nah, masih ingat teoremanya? Jadi kalau ada ketaksamaan A kurang dari B, maka di tengah-tengahnya kita bisa sisipkan atau tuliskan setengah dari A ditambah B. Itu teoremanya. Jadi kalau V kurang dari 1, berarti V kurang dari 1, tadi yang di ujung dengan ujung, di tengah-tengahnya ini bisa kita tuliskan setengah dari hasil penjumlahan kedua ujungnya. Atau dituliskan V plus 1/2. Di mana V plus 1/2 yang tadi disisipkan di tengahnya itu juga elemen dari 0 sampai 1. Ya, jadi kalau kita ambil V yang kurang dari 1, misalkan V-nya setengah. Ya, misalkan V-nya kita ambil setengah. Lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti kalau kita hitung, setengah ditambah 1, berarti kan didapati nanti 3/2. Ya, 1/2 ditambah 2/2, berarti 3/2 per 2. Berarti didapat 3/4.
Nah, 3/4 itu masih ada di dalam batas 0,1. Jadi, karena ada yang masih elemen dari S01 ini, yang lebih dari V, maka V bukan batas atas dari S. Nah, karena V bukan batas atas dari S, berarti dapat disimpulkan adalah 1 sebagai batas atas yang terkecil. Jadi tidak ada batas atas yang lain yang lebih kecil dari nilai U tersebut, yaitu 1. Nah, jadi ini contoh menunjukkan bukti suprimum dari suatu himpunan S dengan menggunakan lema 5.3. Jadi tunjukkan U sebagai batas atasnya, dan yang kedua, jika ada V kurang dari U, maka tunjukkan V itu bukan batas atas dari S. Kita sambung dengan lema berikutnya, lema 5.4. Diberikan S subset tak kosong dari R. Ya, pokoknya syaratnya tak kosong ini harus mutlak. Karena tadi diterangkan dalam gambar bahwa untuk himpunan kosong itu tidak mempunyai suprimum dan juga tidak mempunyai infimum. Diberikan S subset tak kosong dari R, maka akan ada 2 kemungkinan. A. U adalah suprimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya ini nanti kita sebut epsilon positif. Ya, epsilon lebih dari 0. Ada X epsilon elemen S sedemikian sehingga U min epsilon kurang dari X epsilon. Karena tadi epsilonnya positif, ketika U sebagai batas atas terkecil dikurangi dengan epsilon, pastilah akan menjadi kurang dari X epsilon. Begitu pula sebaliknya untuk W adalah infimum dari S, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada X epsilon elemen S, sedemikian sehingga X epsilon kurang dari W plus epsilon. Nah, jadi kalau untuk suprimum nanti U min epsilon, tapi kalau untuk infimum W plus epsilon. Karena tadi kalau U adalah batas atas terkecil, maka kalau dikurangi dengan yang positif pasti akan kurang dari. Dan W ditambah epsilon, maka akan menjadi di posisi sebelah kanan dari ketaksamaannya. Kita tunjukkan dengan pembuktiannya. Misalkan diketahui U sama dengan suprimum dari S. Nah, ini dari yang pernyataan A. Kan jika U sama dengan suprimum S, jadi kalau ada kata jika itu sebagai yang diketahui. Dan epsilon lebih dari 0, karena U min epsilon pasti kurang dari U. Ya, jadi kalau kita punya satu bilangan U, dikurangi dengan epsilon yang positif, pasti nilainya akan lebih kecil dari U yang tidak dikurangi. Betul kan? Nah, karena ini, maka U min epsilon bukan batas atas dari S. Kenapa? Karena ada yang lebih besar dari U min epsilon tersebut, yaitu U. Jadi kalau ada yang lebih besar dari batas atas itu, maka batas atas tersebut sudah bukan lagi batas atas, karena ada yang di atas langit, ada langit. Jadi kalau ada orang yang mengaku kaya, sementara ada yang lebih kaya lagi, maka
Pengakuan kaya orang tersebut yang tadi pertama tadi berarti sudah tidak berlaku karena ada yang lebih kaya. Oleh karena itu, ada X epsilon elemen S, nah ini yang lebih dari U min epsilon tersebut. Kalau dituliskan berarti U min epsilon kurang dari X epsilon. Nah, dengan arah yang berbeda pembuktiannya, kita mulai dari pernyataan akhir, yaitu yang diketahui adalah U min epsilon kurang dari X epsilon. Jika U batas atas dari S, dan jika memenuhi V kurang dari U, sebagai yang menjadi persyaratan dari batas atas terkecil, yang tadi di lemma sebelumnya, maka ambil epsilon sama dengan U min V. Nah, epsilon itu kan harus positif. Maka pengambilan epsilon dari sini nih, ketaksamaan ini. Jadi ketaksamaan ini dibuat menjadi kepositifan. Berarti U min V. Lebih dari 0 ininya. Dibuat 0 V-nya. Nah, jadi epsilon lebih dari 0, jelas didapat. Karena epsilon sama dengan U min V. Dan diperoleh, jadi ketika epsilonnya kita ambil ini, ganti atau substitusikan dari yang diketahui. Sehingga U min, nah epsilonnya kita ganti U min V, sama dengan V kurang dari X epsilon. Karena kita sudah menunjukkan X epsilon lebih dari V, artinya V bukan batas atas dari S. Karena ada yang lebih besar dari V tersebut. Kesimpulannya, U sama dengan subprimum dari S. Karena V kurang dari U tidak memenuhi sebagai batas atas dari S. Oke, untuk yang pernyataan kedua bisa dibuktikan sendiri untuk yang W sama dengan infimum dari S. Dengan cara yang sama, seperti contoh pembuktian pernyataan A. Ya, boleh dibantu kisi-kisinya. Tadi diketahui W sama dengan infimum S dan epsilon lebih dari 0. Karena W akan kurang dari W plus epsilon, ya, jadi kalau epsilon lebih dari 0, dengan ditambahkan W tersebut oleh epsilon, maka pasti berlaku ketaksamaannya W kurang dari W plus epsilon. Maka W plus epsilon bukan batas bawah dari S. Karena ada W yang lebih kecil. Jadi W plus epsilon bukan batas bawah. Oleh karena itu, ada X epsilon elemen S yang kurang dari W plus epsilon. Jadi, X epsilon kurang dari W plus epsilon. Tadi yang disebut kurang dari W plus epsilon adalah X epsilon. Nah, itu dengan cara yang sama untuk pembuktian B. Begitu pula dari arah yang berbeda, yang diketahui adalah X epsilon kurang dari W plus epsilon. Argumentasi pembuktiannya, jika W batas bawah dari S dan memenuhi W kurang dari T misalkan, batas bawah sebarang kita sebut T tadi, maka ambil epsilon dengan kepositifan dari ketaksamaan W kurang dari T, epsilon sama dengan T min W. Jelas epsilon lebih dari 0. Dan diperoleh X epsilon kurang dari W plus
T min W. Jadi epsilonnya disubstitusikan oleh T min W. Maka didapat X epsilon kurang dari T. Sehingga T bukan batas bawah dari S. Karena ada yang lebih kecil dari T tersebut. Kesimpulannya, jadi W adalah infimum S. Oke, itu nanti silakan dirangkai kata-kata pembuktiannya dengan melihat contoh pembuktian dari pernyataan A, U sama dengan suprimum dari S. Nah, ini sebagai contoh pembuktian suprimum ataupun infimum dengan menggunakan lemma 5.4 yang tadi kita tunjukkan pembuktiannya. Diketahui himpunan S adalah himpunan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau tadi dituliskan dengan himpunan terbuka 0, 1. Interval terbuka 0 sampai 1. Buktikan bahwa suprimum S adalah 1. Nah, ini cara pembuktian yang menggunakan lemma 5.4. Soalnya sama dengan tadi contoh 2. Nah, pembuktiannya kita perlu menunjukkan bahwa 1 yang ditanya sebagai suprimum adalah batas atas. Karena satu elemen R, X kurang dari 1 dari soal yang diketahui, untuk setiap X elemen S, maka 1 batas atas dari S. Nah, ini terpenuhi untuk U sebagai batas atas. Selanjutnya, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Nah, jadi epsilon yang untuk semua epsilon lebih dari 0 diwakili dengan kata-kata sebarang. Karena tadi kan syaratnya untuk setiap epsilon lebih dari 0. Atau ada epsilon lebih dari 0. Nah, jadi nanti kita kalau untuk bahasa untuk setiap berlaku menggunakan kata ganti sebarang. Nah, kemudian epsilon lebih dari 0 sebarang ini kita akan buat menjadi 2 bagian. Yaitu jika epsilon lebih dari atau sama dengan 1, maka 1 min epsilon pasti akan kurang dari X. Kan tadi X-nya dibatasi oleh 0 sampai 1. Kalau lebih dari atau sama dengan 1 yang diambil epsilonnya, misalkan ambil 2 saja yang mudah. Berarti 1 min 2 kan negatif 1. Negatif 1 pasti akan kurang dari X yang terletak di antara 0 sampai 1. Ya, X-nya kan lebih dari 0 kurang dari 1. Maka ketika epsilonnya adalah 2 yang diambil, maka di sini adalah negatif 1. Kalau epsilonnya sama dengan 1 yang diambilnya, berarti kan di sini 1 min 1 adalah 0. 0 juga akan kurang dari X. Karena X-nya adalah lebih dari 0 sampai 1. Jadi, dengan melihat ketaksamaannya 1 min epsilon kurang dari X, untuk setiap X epsilon elemen S berlaku, nah, jadi tadi ya untuk posisi X secara sebagaimana soal, kita gunakan epsilonnya, X epsilon di posisi X tersebut. Jadi berlaku 1 min epsilon kurang dari X epsilon. Kemudian pernyataan berikutnya, jika pengambilan epsilonnya lebih dari 0 kurang dari 1, karena epsilon harus lebih dari 0, tidak ada sama dengan 0, sedangkan sama dengan 1 tadi sudah digunakan di pengambilan epsilon pertama. Nah, kita akan pilih X epsilon sama dengan 1 min epsilon per 2.
Nah, ini X epsilonnya. 1 min epsilon per 2. Berarti pengambilan epsilonnya adalah epsilon per 2. Maka 1 min epsilon kurang dari 1 min epsilon per 2. Dengan demikian, untuk setiap atau untuk semua epsilon lebih dari 0, yang tadi diwakili dengan pengambilan epsilon positif sebarang, dan kita sudah tunjukkan dengan kedua-duanya, yang lebih dari sama dengan 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1, ini semuanya berlaku sama, bahwa 1 min epsilon kurang dari X epsilon. Nah, ini pernyataannya sama dengan yang kita tunjukkan dari pengambilan epsilon tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa subprimum S sama dengan 1 terbukti. Oke, nanti sambil dianalisis kembali, mungkin dengan lebih analitis ya, sambil dilihat dan dicoret-coret sendiri. Kemudian contoh berikutnya untuk yang infimum. Kita tahu kalau S diketahui himpunan X lebih dari 0 kurang dari 1, infimumnya adalah 0. Ini sudah kita tahu, kalau teorinya sudah tahu nih, ini infimumnya 0, tadi suprimumnya 1. Tapi yang ditanya adalah buktikan bahwa infimum S tersebut adalah 0. Nah, pembuktiannya ini sama dengan pembuktian contoh 3. Kalau tadi kita senternya ke 1, sekarang senternya ke 0. Karena 0 elemen R, kemudian dalam soal diketahui 0 kurang dari X, atau X lebih dari 0, untuk setiap X elemen S, maka 0 batas bawah dari S. Jadi kalau bicara infimum, jadi jangan lupa ini berarti batasnya batas bawah. Dengan cara yang sama, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang, jika epsilon lebih dari atau sama dengan 1, jika epsilon lebih dari 0 kurang dari 1, dengan cara yang sama bisa ditunjukkan pembuktiannya sendiri. Jadi yang membedakan adalah tadi di sini. Kalau di suprimum itu 1 min epsilon kurang dari X, dan di sininya nanti kurang dari X epsilon. Kalau di infimum, penempatannya di sebelah kanan atau lebih darinya. Jadi posisi X ada di sebelah kirinya. X kurang dari W-nya adalah 0 plus epsilon. 0 plus epsilon adalah epsilon. Sehingga untuk setiap X epsilon berarti berlaku kurang dari epsilon. Ini adalah dengan cara yang sama penunjukan bukti dari contoh sebelumnya. Oke, ini ada aksioma sifat kelengkapan atau yang disebut dengan aksioma kelengkapan. Dan ini adalah hanya aksioma, jadi tidak membutuhkan pembuktian. Pernyataannya simple, bahwa setiap himpunan bilangan real yang mempunyai batas atas pasti juga mempunyai subprimum. Dan setiap himpunan bilangan real yang mempunyai batas bawah juga mempunyai infimum. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ada batas atasnya pasti punya subprimum. Dan himpunan R jika punya batas bawah, dia juga mempunyai infimum. Karena tadi infimum dan subprimum itu adalah kalau infimum batas bawah terbesar, kalau subprimum batas atas terkecil. Jadi pasti batas atas dan batas bawah dari himpunan tersebut. Nah, ini adalah teorema yang menjadi fokus untuk kita buktikan berikutnya. Setelahnya kita memahami dari definisi dan lemma sebelumnya. Ini tambahan ya, di handout tidak disebutkan teorema ini. Jadi kalau di handout itu hanya sampai materi yang lemma 5.4 tadi. Ya, jadi tidak sampai kepada teoremanya. Hanya sampai kepada aksioma. Aksioma bahwa setiap ada himpunan yang terbatas ke atas atau mempunyai batas atas pasti mempunyai subprimum, dan
Sebaliknya, yang mempunyai batas bawah juga mempunyai infimum. Nah, itu yang ada dalam pembahasan di handout. Ini tambahan ya, jadi untuk memperkaya wawasan teorema yang nanti di dalam latihan mungkin ada bagian yang sama dengan teorema ini. Diberikan S subset tak kosong dari R yang terbatas ke atas dan sebarang A elemen R, A tambah himpunan S sama dengan atau himpunan A tambah S adalah himpunan A plus S elemen S. Ya, S ini S kecil berarti elemen dari himpunan S subset. Maka berlaku suprimum dari A plus himpunan S adalah A ditambah suprimum S. Ya, jadi nanti untuk yang suprimum berlakunya operasi penjumlahan, A-nya ditarik ke depan dalam suprimum S. Jadi A plus suprimum S. Dan untuk yang pernyataan teorema B-nya, ini untuk infimumnya. Kalau untuk infimum nanti berlaku perkalian AS. Jadi infimum AS adalah A-nya ditarik ke depan, dikalikan infimum dari S. Nah, itu perbedaannya antara suprimum dan infimum. Jadi untuk suprimum adalah A plus S, kalau untuk infimum A dikali S. Hasilnya A plus suprimum S, dan kalau untuk yang infimum A dikali infimum S. Pembuktiannya, nah ini agak sedikit panjang, dan analisisnya mungkin membutuhkan waktu yang cukup. Jadi ini sebagai pengantar saja, nanti bisa didalami lebih lanjut. Kita misalkan U sama dengan suprimum S. Maka kita punya ketaksamaannya sesuai dengan definisi dari suprimum tadi, S kurang dari atau sama dengan U. Ini berarti U adalah suprimum dari S. Untuk setiap S elemen S. U berarti batas atas dari S. Jika dan hanya jika, nah, ketaksamaan ini kita perlakukan dengan memberikan penjumlahan A di masing-masing ruas. Nanti didapatlah A plus S kurang dari sama dengan A plus U. Nah, jadi tambahkan kedua ruas dengan A. Bisa dipahami? Nah, ketika mendapatkan ini, berarti A plus U adalah batas atas dari A plus himpunan S. Ya, jadi kalau bicaranya batas atas dari, berarti ini bicara himpunannya. Ya, jadi himpunan A plus S. S-nya besar. Nah, jadi didapat suprimum A plus S, ya, karena tadi batas atas, pasti punya suprimum. Ya, di dalam aksioma lengkap tadi, sifat kelengkapan, suatu himpunan yang mempunyai batas atas, maka berlaku suprimumnya. Ya, suprimum A plus S kurang dari atau sama dengan A plus U. Ya, karena A plus U itulah batas atas, maka suprimum pasti akan ada di posisi yang lebih kecil, karena suprimum itu adalah batas atas terkecil. Nah, berikutnya, jika V batas atas sebarang dari A plus himpunan S, maka dituliskan ketaksamaannya ini. A plus S kurang dari atau sama dengan V untuk setiap S elemen S. Nah, dari ketaksamaan ini, dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, masing-masing dari kedua ruas ini dikurangkan dengan A. Jadi A plus S min A jadilah S. Kurang dari sama dengan V min A. Akibatnya, V min A adalah batas atas dari S. Nih, dibacanya kan V min A batas atas dari S.
himpunan. Jadi, haruslah U kurang dari atau sama dengan V min A. Kenapa? Karena U adalah batas atas terkecil dari S. Ketika V min A adalah batas atas, pasti U adalah yang lebih kecil dari V min A. Selanjutnya, masing-masing dari ketaksamaan ini kita bisa tambahkan dengan A. Jadi didapat A plus U kurang dari atau sama dengan V. Karena V batas atas sebarang dari pernyataan pengambilan sebelumnya, maka berlaku juga untuk suprimum A plus S, A plus U yang kita punya tadi berlaku untuk kurang dari sama dengan suprimum A plus S. Nah, jadi V-nya adalah batas atas dari A plus S. Maka ada suprimum A plus S. Dari pernyataan ketaksamaan 1 dan 2, kita bisa ambil sebagai satu persamaan. Jadi kita masih ingat teoremanya, jika A kurang dari atau sama dengan B, kemudian B-nya kurang dari sama dengan A, itu artinya A sama dengan B. Jadi didapatlah suprimum A plus S itu sama dengan A plus U. Kembalikan U kepada permisalannya. Jadi A plus suprimum S. Kesimpulannya terbukti bahwa suprimum A plus S adalah A ya menjadi konstanta di depan plus suprimum dari S. Terbukti. Oke, nanti sambil diulang kembali untuk pembuktian A. Dan yang terakhir, pembuktian B untuk yang infimum A kali S. Kita tulis W, misalkan W. W adalah infimum AS. Dan T adalah infimum S. Kalau tadi kan U infimum suprimum S. Ini kita sebut T infimum S. Akan dibuktikan bahwa sebagaimana yang diinginkan, W sama dengan A kali T. Berarti A kali infimum S. Nah, karena kita punya W sama dengan infimum AS dari yang kita tulis di awal, yang diketahui, maka bisa kita nyatakan dengan ketaksamaan bahwa W itu kurang dari atau sama dengan AS. Oke, kalau batas bawah maka diposisikan di sebelah kiri atau nilainya kurang dari. Selanjutnya, karena T infimum S, maka dengan cara yang sama ketaksamaannya adalah T kurang dari atau sama dengan S. Ini keterangannya saja untuk setiap S elemen S. Nah, jika dan hanya jika, maka kedua ruas kita kalikan dengan A. Kalau tadi kan di pembuktian A ditambahkan dengan A, kalau ini dikalikan dengan A. Didapat AT kurang dari atau sama dengan AS. Berarti AT adalah batas bawah dari AS, himpunan S. Karena W batas bawah terbesar, yang disebut dengan infimum, maka AT berarti nilainya kurang dari sama dengan W. Karena W adalah batas bawah terbesar, berarti ada di sebelah kanannya. Kemudian, karena W kurang dari atau sama dengan AS, dari pernyataan ini yang pertama, kemudian kita, kalau tadi kelawan dari penjumlahan dengan pengurangan, ya untuk yang V-nya, V min A, kalau di sini adalah lawan dari perkalian dengan A adalah dengan dibagi A, atau dikali 1 per A. Maka kita punya W per A, nah ini ya, kita punya W per A,
kurang dari atau sama dengan S. Syaratnya A lebih dari 0. Kemudian untuk yang T infimum S juga sama. Jadi berlaku untuk W per A kurang dari sama dengan T. Akibatnya, W, nah ini kalau kita masing-masing kedua ruas ini kita kalikan dengan A, maka didapatlah W kurang dari atau sama dengan AT. Dengan melihat pernyataan dari ketaksamaan 1 dan 2, ini sama teorema yang digunakannya dengan yang pembuktian A. Jika A kurang dari atau sama dengan B, dan B kurang dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Nah, jadi terbukti W sama dengan AT. W-nya kita kembalikan sebagai infimum A kali S, dan AT-nya kita kembalikan A kali infimum S. Terbukti. Nah, ini bonus. Ya, jadi kalau memang mau dilanjutkan, ini lebih simpel pembuktiannya. Jadi kalau ada suprimum A dibandingkan dengan infimum B, dari dua himpunan dengan syarat A-nya kurang dari sama dengan B, maka berlaku ketaksamaannya suprimum A kurang dari atau sama dengan infimum B. Ini pembuktiannya mungkin lebih simple. Ya. Jadi kita punya A kurang dari sama dengan B, yang diketahui untuk setiap A elemen A berarti B-nya adalah batas atas dari A, kan gitu. Ini B dibacanya batas atas dari himpunan A. Sehingga bisa kita tulis suprimum A kurang dari sama dengan B. Ya, karena batas atas dari A berarti punya suprimumnya, suprimum A. Kemudian karena berlaku untuk setiap B elemen B, maka suprimum A batas bawah dari B, dari pernyataan ini. Akibatnya bisa kita lihat sama dengan pernyataan dari teoremanya. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa dilanjutkan kembali untuk lebih memahami secara analitis. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.